Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم القيامة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan juga pada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat yang satu ini adalah ayat yang sangat familiar di telinga kita, sangat sering kita dengar, bahkan mungkin kebanyakan kita telah menghafal ayat ini di luar kepala, karena saking seringnya kita mendengar dan menjumpai ayat ini disebutkan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya satu-satunya tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepadanya, untuk mengabdikan diri kita kepadanya. Namun sungguh sangat disayangkan, kebanyakan dari kita, kebanyakan umat manusia dan mungkin kita termasuk di dalamnya, justru mengabaikan tujuan utama tersebut. Kita lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita lebih sibuk dengan urusan-urusan lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, cobalah sejenak kita renungkan, berapa jam waktu dalam sehari yang telah kita habiskan untuk mempelajari agama Islam. Padahal belajar agama Islam itu adalah wajib. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Itu adalah kewajiban yang kalau kita lakukan kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus itu kebutuhan. Bagaimana kita tahu tata cara sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi yang mulia SAW kalau kita tidak mau mempelajari agama kita tentang masalah sholat? Pelajari rukun Islam dengan baik, pelajari rukun iman dengan baik, karena itu kewajiban, dan kalau kita tinggalkan kita mendapat dosa. Kita tidak boleh bodoh terhadap rukun Islam. Bukan cuma sekedar membilang 1 sampai 5 saja, tapi kita harus tahu apa makna satu demi satu dari rukun Islam tersebut. Demikian pula dengan rukun iman yang berkaitan dengan akidah.
yang berkaitan dengan keyakinan wajib kita pelajari, bukan sekedar membilang satu demi satu hingga 6 poin itu, tapi kita harus paham betul apa makna dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari beriman kepada hari akhir? Apa pula makna dari beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, ma'asyiral muslimin, coba kita renungkan berapa jam waktu yang telah kita sempatkan atau yang telah kita gunakan untuk membaca Al-Quran. Padahal dengan membacanya hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tentram. Berapa gerangan waktu yang telah kita sisihkan untuk mengkaji Al-Quran. Dan inilah tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim, untuk dipelajari agar kita dapat mengambil petunjuk dari pencipta kita, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tahu mana jalan yang harus kita tempuh agar kita bisa sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kita cita-citakan bersama. Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikal kitabu la raiba fi." Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah mereka yang mau mengambil petunjuk dari Al-Quran dan juga dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dengan demikian Al-Quran dan sunnah itu akan dapat menuntun dia, menggandeng dia untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga, di antara hal-hal yang patut untuk kita renungkan, apakah kita benar-benar telah mewujudkan peribadatan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya ataukah tidak, yaitu berapa rupiah uang yang kita sisihkan dalam setiap bulannya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Minimal 3 pertanyaan tadi itu akan menunjukkan karakter kita yang sebenarnya. Apakah kita termasuk hamba-hambanya Allah, ataukah hamba-hambanya dunia, hamba-hambanya syaitan? Apakah kita termasuk orang yang lebih mementingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia? Diakui atau tidak, ma'asyiral muslimin, kita ini adalah makhluk, kita ini adalah manusia yang seolah-olah super sibuk, sangat sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja harus menyempatkan. Kalau tidak sempat, maka dia tinggalkan sholat 5 waktu. Dia harus menyempatkan, bukan sengaja menyisakan waktunya, tapi dia menyempatkan. Sehingga kalau betul-betul sibuk, sangat sibuk, maka dia rela meninggalkan sholat yang merupakan kewajiban yang telah Allah embankan kepada kita semuanya. Padahal kalau kita lihat dalam surat Al-An'am ayat 162, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan engkau wahai Muhammad dan juga umatmu, katakan, sesungguhnya salatku, sembelianku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah seharusnya sikap yang harus kita ambil. Hendaknya seluruh waktu kita, seluruh umur kita, bahkan seluruh hidup kita, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil. Tapi kenapa kita tidak mau berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada SMS masuk, ada WA masuk ke ponsel kita, begitu cepatnya kita bergegas untuk membuka pesan yang masuk ke ponsel kita tersebut. Namun, mengapa saat Allah Subhanahu wa taala memanggil-manggil kita melalui suara adzan, melalui suara seorang muadzin, justru kita berani untuk bersikap lamban atau bahkan menunda-nunda panggilan tersebut? Ketika bos kita, ketika majikan kita, ketika komandan kita atau atasan kita memanggil kita, sungguh betapa cepatnya kita menjawab panggilan tersebut karena kita takut kalau sampai kita terlambat nanti bos akan memecat kita. Padahal
yang memanggil kita melalui suara muadzin, melalui azan, itu adalah Tuhannya bos kita, Tuhannya atasan kita. Lantas kenapa kita lamban di dalam menjawab panggilannya? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh betapa kecilnya nominal uang ketika kita sudah berhadapan dengan penjual baju. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang shopping. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan pulsa. Namun ketika ada kotak infak yang berlalu di hadapan kita, atau kita melihat di situ ada kotak infak, atau di situ ada anak yatim yang kesusahan hidup, fakir miskin yang tidak bisa makan, berapa gerangan lembaran rupiah yang kita keluarkan untuk mereka? Mengapa lembaran 100.000 menjadi begitu besar nominalnya saat dibawa ke masjid, namun menjadi begitu kecil nilai 100.000 itu saat dibawa ke mall? Sungguh alangkah pelitnya diri kita terhadap urusan akhirat, dan begitu borosnya kita terhadap urusan dunia. Mengapa pula saat sholat, sedikit panjang sholat tersebut kita mengeluh? Demikian pula ketika membaca Al-Quranul Karim, rada panjang sedikit kita mengeluh. Padahal apabila 15 menit itu digunakan untuk menonton film, kita merasakan begitu singkat. Betapa asiknya saat pertandingan sepak bola ada perpanjangan waktu. Tapi ketika mendengar khutbah yang mungkin lebih lama sedikit dari biasanya, kita begitu ringan untuk menggerutu. Berapa waktu yang telah kita habiskan untuk membaca koran, untuk membaca pesan-pesan WA, untuk membaca ratusan status Facebook. Lalu coba bandingkan, berapa waktu yang telah kita habiskan untuk membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membaca Al-Quranul Karim. Betapa sulitnya bagi kita untuk menyempatkan waktu membaca 1 halaman mushaf Al-Quran, dan begitu mudahnya bagi kita untuk meluangkan waktu kita membaca ratusan halaman novel. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jujurlah, kita lebih sering menghabiskan sisa usia kita dengan obrolan-obrolan yang tidak jelas tanpa makna, ataukah kita justru lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu mudahnya merangkai kata untuk menggunjing teman, menggunjing tetangga, untuk mengobrol yang tidak jelas, tetapi begitu sulitnya merangkai kata saat bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang katanya takut kepada neraka, tapi justru amalannya mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak pula orang yang ingin masuk surga, bahkan itu yang menjadi cita-cita tertingginya, tapi kelakuannya justru menjauhkan dia dari surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh-jauhnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita memang hanya satu, yaitu hanya beribadah kepadanya. Namun jangan sampai kita salah dalam memahami masalah ini. Jangan sampai kita memiliki anggapan bahwasanya kita dengan adanya ayat tadi, kita diperintahkan oleh Allah untuk berdiam diri di masjid selama 24 jam. Tidak, bukan itu maksudnya. Sehingga kita tidak perlu keluar rumah mencari nafkah, bekerja,
kemudian kita akhirnya menjadi beban orang lain. Tidak. Seorang mukmin yang sejati, dia tetap bekerja. Dia semangat di dalam bekerjanya. Dia membanting tulangnya, memeras keringatnya. Hanya saja yang membedakan antara seorang mukmin dalam bekerja dengan selainnya adalah satu, untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Dua poin penting ini yang harus kita perhatikan. Yang pertama, untuk apa dia bekerja? Seorang mukmin tujuannya dia bekerja adalah untuk menjaga kehormatan dirinya, untuk menjaga kehormatan istri dan anak-anaknya, agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan orang-orang yang ada di bawah tanggungannya. Demikian pula seorang mukmin yang sejati, dia semangat dalam bekerja dengan tujuan untuk mengumpulkan modal harta, yang harta ini nanti akan dia gunakan untuk satu, bersedekah. Semakin dia bersemangat bekerja karena dia ingin bisa lebih banyak lagi bersedekah, semakin dia semangat bekerja karena dia ingin bisa berkurban, yang itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Kemudian dia semangat bekerja agar bisa berumrah, agar bisa berhaji, karena itu merupakan kewajiban sekali seumur hidup. Itulah yang seharusnya ada di dalam diri kita tatkala kita sedang bekerja. Adapun poin yang kedua, bagaimanakah mukmin itu bekerja? Maka hendaknya seorang mukmin dalam bekerjanya, dia hanya bekerja dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kehalalannya, bukan pekerjaan yang remang-remang atau juga apalagi pekerjaan yang haram. Kemudian yang harus selalu kita ingat dalam bekerja, jangan pernah melupakan ibadah-ibadah yang primer. Jangan melalaikan ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat, maka seharusnya kita berhenti dari pekerjaan kita untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, hendaknya kita gunakan waktu itu fokus untuk belajar agama. Waktunya bercengkerama dengan keluarga, refreshing bersama mereka, hendaknya kita manfaatkan waktu tersebut untuk kegiatan yang positif tersebut. Intinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bekerja termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan pahala dari Allah dari pekerjaan kita tersebut, bukan cuma gaji, tapi pahala pun akan kita dapatkan dengan catatan dua poin yang telah kita sampaikan tadi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.